Hai, halo, ketemu kembali. Hari ini kita membahas tentang bagaimana kita memaknai jika hasil pemeriksaan gula darah kita tinggi dan bagaimana kita memaknai jika pemeriksaan gula darah kita rendah. Jadi kita berbicara soal arti daripada nilai gula darah yang tinggi dan arti dari nilai gula darah yang rendah. Bahkan rekan-rekan mungkin yang khususnya yang menderita diabetes itu pernah melakukan pemeriksaan gula darahnya mungkin tinggi ya atau high, bahkan ada yang mencapai 800 tetapi keluhannya tidak terlalu hebat. Ada orang yang gula darahnya cuma 300 tetapi keluhannya sampai kesadarannya menurun. Nah, hari ini kita berbicara soal itu. Kadar gula darah adalah banyaknya zat gula atau glukosa di dalam darah. Itu arti dari nilai gula darah. Tentu makin tinggi berarti nilai glukosanya juga makin tinggi. Meskipun senantiasa mengalami perubahan, kadar gula darah perlu dijaga dalam batas normal agar tidak terjadi gangguan di dalam tubuh kita. Kadar gula dapat dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya oleh asupan nutrisi dari makanan atau minuman, khususnya karbohidrat, serta jumlah insulin yang dihasilkan oleh tubuh kita, dan kepekaan sel tubuh kita terhadap insulin. Kadar gula darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah tentu akan berefek dampak buruk bagi kesehatan baik jangka pendek maupun secara jangka panjang. Kadar gula darah dikatakan terlalu tinggi jika dia melebihi 200 mg per dl. Istilah medisnya kita sebut dengan hiperglikemi. Nah, hiperglikemi ini dapat terjadi ketika tubuh tidak memiliki cukup insulin, yaitu hormon yang dilepaskan oleh pankreas, di mana insulin ini menyebabkan atau mengakibatkan gula daripada darah itu berpindah atau disebar ke seluruh sel tubuh agar bisa diubah menjadi energi. Istilahnya insulin ini seperti kayak kurir energi. Jadi dia mengambil gula darah dari darah lalu disebarkan ke seluruh tubuhnya. Nah, gula darah yang tinggi itu juga dapat terjadi bila sel tubuh kita tidak sensitif terhadap insulin sehingga gula dari darah tidak bisa masuk ke sel-sel untuk diproses. Biasanya ini kan tubuh yang tidak sensitif ini adalah tubuh-tubuh orang yang mengalami obesitas atau kegemukan. Gula darah yang tinggi sering dialami oleh penderita diabetes yang tidak menjalani gaya hidup yang sehat, misalnya terlalu banyak makan, kemudian kurang berolahraga atau lupa mengkonsumsi obat diabetes atau menyuntikkan insulin. Selain itu, gula darah yang tinggi pada penderita diabetes juga bisa dipicu oleh stres, oleh infeksi, oleh mengkonsumsi obat-obat tertentu. Makanya ada orang yang penderita diabetes, walaupun dia sudah mengkonsumsi obat gula, biasanya gula darahnya normal, tetapi suatu ketika gula darahnya melonjak. Nah, itu faktor-faktor seperti stres dan infeksi harus dipertimbangkan. Kemudian orang yang tidak menderita diabetes pun ternyata bisa mengalami kenaikan gula darah atau mengalami hiperglikemi, terutama jika seseorang mengalami sakit berat. Makanya kita sebut dengan stres hiperglikemi. Jadi stres hiperglikemi berbeda dengan orang diabetes. Nah, tanda-tanda orang yang memiliki gula darah yang tinggi adalah misalnya badannya rasa lelah, nafsu makannya biasanya sangat tinggi ya nafsu makannya. Kemudian bobot tubuhnya bisa mengalami penurunan secara hitungan minggu. Kemudian sering merasa haus dan
sering buang air kencing, itu yang terjadi ketika saat hari ini gula darahnya mengalami lonjakan. Jika gula darah mencapai 350 mg per dl atau lebih, maka gejala dapat muncul memang sangat haus, kemudian penglihatannya tiba-tiba mengalami buram, pusing, gelisah, dan kesadarannya bisa mengalami penurunan. Di samping itu, kulit akan terlihat merah, kemudian kering dan terasa panas. Apabila tidak segera ditangani, maka gula darah yang tinggi ini bisa menimbulkan penyakit komplikasi akut daripada diabetes yang kita kenal dengan nama istilahnya ya, ketoasidosis diabetik dan sindrom hiperglikemik hiperosmolar. Jadi kedua komplikasi diabetes ini bisa berakibat fatal. Selain itu, kadar gula darah yang tinggi dalam jangka waktu yang lama tanpa pengobatan juga bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami infeksi, masalah kulit, kemudian terjadi osteoporosis, gangguan ginjal, kerusakan saraf, ada juga orang yang mengalami kebutaan, bahkan penyakit kardiovaskuler. Nah, sedangkan gula darah yang terlalu rendah atau kita kenal dengan nama hipoglikemi itu bila kadar gulanya di bawah 70. Nah, kondisi ini juga sering terjadi pada pasien diabetes. Jadi, orang diabetes itu bukan hanya sering mengalami kenaikan gula darah, tapi juga penurunan gula darah juga sering dialami oleh penderita diabetes akibat efek samping obat antidiabetik yang dikonsumsinya. Jadi obat antidiabetik khususnya yang kita sebut dengan insulin itu bisa menurunkan kadar gula darah secara berlebihan. Nah, khusus ada teman-teman yang menderita diabetes tipe 1 ya. Diabetes yang dimana ketergantungan pada insulin, dimana di sini mereka tidak memiliki jumlah hormon insulin yang cukup, itu diperlukan tambahan insulin dari luar. Namun jika dosisnya berlebihan malah bisa berakibat penurunan gula darah yang drastis. Pada penderita diabetes, hipoglikemi ini dapat terjadi misalnya karena penggunaan insulin atau obat antidiabetik yang tidak diiringi dengan konsumsi makanan yang cukup. Orang diabetes yang mengalami olahraga yang berlebihan juga bisa memicu kondisi hipoglikemi ini. Bukan hanya ternyata penderita diabetes, orang yang tidak diabetes pun bisa mengalami hipoglikemi. Misalnya orang yang terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, atau penderita hepatitis atau kanker daripada pankreas atau yang kita sebut dengan insulinoma. Ya, kekurangan hormon tertentu juga bisa mengakibatkan seseorang mengalami hipoglikemi atau efek samping obat-obat tertentu. Tentu kalau kita nggak sengaja misalnya mengkonsumsi obat gula dari pasien diabetes, yang kita mungkin pikir obat sakit kepala, itu juga bisa menimbulkan penurunan gula darah yang tiba-tiba. Nah, jika kadar gula darah rendah, maka tubuh akan terasa lemas dan tidak bertenaga. Gejala lain yang bisa kita alami adalah mungkin orang yang hipoglikemi akan merasa lapar, ya, keluar keringat dingin, kemudian kulitnya terasa kayak pucat dingin ya, jantungnya berdebar, kesemutan di daerah mulut, gelisah dan mudah marah. Nah, sedangkan kalau gula darahnya terlalu rendah, bahkan di bawah 40 mg per dl, gejala seperti bicaranya mulai melantur, sulit berkonsentrasi, tidak mampu berdiri, kemudian ototnya berkedut dan sedikit juga yang mengalami kejang-kejang. Nah, kondisi ini jika berlanjut ya, itu tidak juga bisa mengakibatkan keadaan yang fatal ya, seperti misalnya orang yang hipoglikemi bisa mengalami stroke, kemudian koma, bahkan kematian. Tetapi komplikasi ini bisa dicegah jika kita mengetahui bagaimana cara pengobatannya. Biasanya kalau di rumah kita segera mengambil
cairan yang berisi gula pasir kita konsumsi agar terjadi kenaikan yang cepat daripada gula darah. Kemudian bagaimana kita memastikan seorang mengalami kenaikan gula darah dan penurunan gula darah? Mungkin kita bisa melakukan cek gula darah ya. Nah, sehingga orang yang penderita diabetes mungkin harus memiliki alat untuk mengecek gula darah. Alatnya mungkin cukup murah, cuma harus tahu bagaimana cara pemakaian. Nah, kali ini dokter berbicara tentang pemeriksaan-pemeriksaan apa saja yang bisa kita buat dari alat ini. Pertama adalah ada yang disebut dengan tes gula darah puasa. Di sini kita melakukan pengambilan darah untuk pengecekan gula darah puasa setelah kita menjalani bebas makanan selama 8 jam ya. Jadi rekan-rekan makan terakhirnya harus 8 jam sebelumnya. Kemudian ada istilah tes HbA1c. Nah, ini kalau ini dilakukan di rumah sakit atau di laboratorium yang memiliki fasilitas kesehatan. Nah, tes ini untuk mengecek berapa kenaikan atau kestabilan gula darah kita selama 2 atau 3 bulan terakhir. Dan tes ini penting untuk mengetahui perkembangan atau pengendalian gula darah kita selama kita mengkonsumsi obat gula. Tes yang paling sering dilakukan adalah tes gula darah sewaktu. Nah, tes gula darah sewaktu ini memang tidak bisa digunakan untuk melakukan diagnosa pasti seseorang diabetes, tetapi bisa menuntun kita. Jadi kalau kita ada tanda-tanda diabetes, kemudian kita melakukan cek gula darah, kemudian itu namanya gula darah sewaktu dan didapatkan nilai 200, maka kita harus mengkonfirmasinya dengan pengecekan gula darah puasa atau HbA1c untuk memastikan apakah kita mengalami yang namanya stres hiperglikemi ataukah memang kita menderita diabetes. Untuk nilai gula darah puasa itu normalnya harusnya sama atau lebih rendah dari 100 mg per dl. Sedangkan kalau gula darah sewaktu itu normalnya berada di antara 100 sampai 140. Nanti dikatakan diabetes bila didapatkan nilai gula darah di atas 200, sedangkan kalau berada di antara 140 dan 200 kita menyebutnya sebagai status pradiabetik atau gangguan metabolisme insulin ya atau metabolisme glukosa, sehingga jika kita berada di status pradiabetik mungkin kita harus pengobatan lebih adekuat karena pradiabetik bisa kembali menjadi normal. Nah, kalau HbA1c itu kalau kita tidak menderita diabetes maka nilainya berada di bawah 5,5. Tetapi kita dikatakan sebagai penderita diabetes jika nilainya di atas 7. Nah, kalau diantaranya itu pun disebut dengan pradiabetik. HbA1c juga bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan pengobatan selama 2-3 bulan. Jika HbA1c-nya di bawah 7, itu berarti target atau pengobatan yang kita jalani cukup berhasil. Nah, demikian rekan-rekan topik kita memaknai jika kita melakukan pemeriksaan gula darah, didapatkan nilai yang tinggi atau nilai yang rendah, memang tidak selalu berhubungan dengan atau searah dengan komplikasi yang dialami, tetapi risikonya tetap ada. Jadi kalau gula darah kita tinggi, tiba-tiba kita bisa mengalami komplikasi yang disebut ketoasidosis atau hiperosmolar yang juga bisa fatal karena bisa mengakibatkan kematian. Begitu juga gula darah yang rendah. Kalau dia rendah di bawah 40, kesadaran kita bisa menurun dan bisa juga mengakibatkan stroke sama kematian. Jadi kita harus bijaksana untuk pemberian obat gula, intake makanannya juga harus diatur agar gula darah kita stabil ya, tidak rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Demikian, bye.